Di daerah dataran tinggi Balangan, terdapat satu desa bernama Baluning, sekarang menjadi desa di Kecamatan Juwai, dengan nama Mungkur Uyam. Dahulu para penduduk setempat menganut agama Hindu. Desa Baluning dibangun 2 bersaudara dan 8 saudara sepupu. Mereka masing-masing mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Desa Baluning dibangun dan dibina para datu yang bijak, paling terkenal antara lain, Datu Surya Sakti Mangku Alam, atau Patih Bantar Alam, Datu Kandang Haji. Ia memiliki saudara kandung 1 orang yaitu, Datu Intil. Mereka berdua dibantu saudara sepupu yang juga para bijak, antara lain, Datu Limpai Susus, Ayamah, Gragampa Alam, Surya Tadungwani, Satya Karsa, Palumbaran, Tamiyang dan Dayang Marak. Kehidupan mereka penuh dengan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, mereka saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Hingga pada suatu masa, terjadi perselisihan di antara para datu itu. Datu Surya Sakti Mangku Alam, Datu Kandang Haji, dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan para datu lainnya. Kemudian, Datu Surya Sakti Mangku Alam mendapat hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam, yang di masa itu masih sedikit pemeluknya di daerah pedalaman Banjar, Kalsel bagian utara. Datu Surya Sakti Mangku Alam mempelajari dan memperdalami agama Islam kepada para ulama atau wali-wali yang hidup di zaman itu, kemudian menuntut ilmu ke Makkah Al-Mukarramah dalam waktu yang lama. Diriwayatkan, Datu Kandang Haji menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 50 tahun, karena pada masa itu untuk menempuh perjalanan menuju Makkah cukup sulit, dan memakan waktu yang sangat lama. Setelah selesai berhaji dan menuntut ilmu di Makkah, Datu Surya Sakti Mangku Alam berkata, "Aku menghangkum, membatasi mengandang, bahasa Banjar, anak cucuku 7 turunan untuk hajinya. Maka mereka tidak akan naik haji kecuali perjalanan mudah." Sejak itulah, Datu Surya Sakti Mangku Alam terkenal dengan sebutan Datu Kandang Haji. Datu Kandang Haji kembali ke tanah air untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di daerah pedalaman Banjar, Kalsel bagian utara, khususnya di dataran tinggi Balangan. Sepulang dari Makkah, Datu Kandang Haji membawa benda-benda di antaranya, Al-Quran yang ditulis dengan tangan, tanah, cukmar, senjata, petaka, jubah, surban, kopiah palung, piring malawen, tombak dan terompah. Datu Kandang Haji tiba di Kalimantan, kemudian ke Balangan. Setelah itu meneruskan ke Desa Paran, selanjutnya menuju Desa Buntu Karau hingga desa-desa Juwai dan Desa Bangkal. Sekian lama berdakwah, Datu Kandang Haji mencari tanah persamaan tanah yang dibawa dari Makkah. Lalu ditemukanlah tanah itu di Mungkur Batu, yang sama warna dan baunya. Setelah Datu Kandang Haji menemukan tanah yang sama, Datu Kandang Haji berkata kepada anak cucunya di Bangkal, "Apabila ajalku telah tiba, tolong kuburkan aku di tanah Mungkur Batu." Selanjutnya Datu meraja atau mewafak tanah di Mungkur Batu itu. Setelah selesai dia juga menitip pesan kepada keturunannya, serta orang-orang yang ingin mencari azimat, wafak atau raja apa saja cukup meminta batu atau apa saja yang ada di sana. Karena di Mungkur Batu sudah diberi raja oleh Datu Kandang Haji, sekaligus diberi nama Mungkur Batu Wafak. Di sekitar Mungkur Batu konon terdapat pohon kayu penawar 1000, yang akar dan kayunya digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Semasa hidup Datu Kandang Haji telah membangun 3 masjid, Masjid Al-Mukarramah di Desa Bangkal, Masjid Janatul Mawa di Desa Buntu Karau, dan Masjid Sirajul Huda di Desa Paran. Dan masjid yang dibangun itu memiliki keistimewaan masing-masing.
Itulah sebagian kisah Wali Allah, Datu Kandang Haji Balangan, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.